Kalau Anda bersedia, pergilah ke stasiun kereta api di Marunouchi. Ada kereta api listrik yang berangkat dari sana ke Osaka pada jam 4 nanti. Anda akan sampai di Osaka jam 7 malam. Dan saya akan menjemput Anda di stasiun. Saya senang sekali menerima keramahan Anda, Mas Hasan. Saya akan ke Marunouchi pada jam 4 nanti. Debu dan Mutiara, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Dari Biro Pariwisata di Haneda, Mirah mendapat alamat Hotel Daimaru di Kasugadori. Daimaru sebuah hotel yang tidak begitu besar, tetapi bersih dan ditata secara tradisional Jepang yang memikat. Tidak jauh dari hotel tersebut, terhampar kebun raya Koshikawa, hijau sejuk dengan ribuan pohon yang dipelihara untuk keperluan penelitian botani. Di sebelah barat hotel, agak jauh, menjulang dengan penuh keyakinan pada keindahan dirinya, kuil Gokokuji. Sopir taksi, yang tidak begitu pandai berbicara Inggris, membawakan koper Mirah sampai ke lobi hotel. Mirah membayar ongkos taksi 1.000 yen, yang diterima supir dengan membungkukkan tubuhnya dalam-dalam. Okairi Nasai, resepsionis hotel, seorang pria kecil berwajah lancip dengan mata sipit, mengenakan pakaian tradisional hitam, menyambut Mirah dengan membungkukkan tubuh secara Jepang. Matanya yang sipit makin hilang ketika ia tersenyum lebar. Mirah sudah membaca beberapa buku tentang Jepang agar bisa sekadar berbasa-basi bila menemui tamu Rusli yang berasal dari negara matahari terbit itu dulu. Maka ia membalas membungkuk dengan sopan dan menjawab salam resepsionis itu dengan hati-hati agar tidak salah ucap. Tadaima. Segera disusulnya dengan pertanyaan dalam bahasa Inggris. Bisakah saya mendapat sebuah kamar yang baik malam ini? Iya, Okusan. Semua kamar yang terbaik kami sediakan untuk Anda. Resepsionis itu melambai. Seorang pelayan lelaki yang juga berpakaian Jepang datang untuk membawakan koper Mirah. Dengan tersenyum lebar, pelayan itu membungkuk, mempersilahkan Mirah mengikutinya. Pelayan yang membawakan koper Mirah berhenti pada sebuah pintu geser berukuran kecil. Seorang pelayan lain datang membawakan zori, sandal jepit gaya Jepang, dan berjongkok untuk membukakan sepatu Mirah. No. Mirah membungkuk dan cepat-cepat mencegah gadis berkimono itu membuka sepatunya. Ia tidak terbiasa dilayani demikian rupa. Kerendahan hatinya menolak orang lain bersikap sebagai hamba sahaya kepadanya. Sekalipun itu dilakukan sebagai penghormatan. Dia lepas sendiri sepatunya, lalu memasukkan kakinya ke zori. Pelayan memasukkan koper ke dalam kamar, lalu mengundurkan diri dan menutup pintu. Mirah mengamati kamarnya. Kecil dan rendah, tapi bersih dan rapi sekali. Dindingnya yang terbuat dari papan dilapisi kertas berwarna krem, sewarna dengan tatami yang menutup lantai. Di salah satu sisi terdapat lemari dinding berukuran besar untuk menyimpan segala barang dan futon, kasur tidur.
Di sudut kanan ditempatkan meja rendah dengan beberapa sabuton, bantal alas duduk, yang semuanya ditutup sarung bersulam indah. Meja dihiasi dengan sebuah vas kaca dengan 3 rangkai bunga sakura. 3 buah lampu berbentuk bola menerangi meja dengan sinar kuning lembut. Sebuah lukisan taman dipasang di dinding di belakang meja, bersisian dengan puisi yang ditulis dengan indah dalam huruf kanji. Nampaknya segala keindahan dipusatkan di sudut itu, yang berupa sebuah tokonoma. Mirah membuka jendela. Kebun depan kamarnya diatur sangat indah. Dengan petak-petak batu sebagai jalan setapak, kolam dan jembatan melengkung di atasnya, serta dahan-dahan pohon momiji dengan daunnya yang semarak. Kamar yang sungguh menyenangkan. Mirah menoleh mendengar pintu dibuka. Seorang gadis bersimpuh di dekat pintu mengantarkan sebuah kimono. Dengan bahasa Inggris yang beraksen Jepang, gadis itu mempersilahkan Mirah memakai kimono dan membersihkan diri di kamar mandi. Orang Jepang hanya sekali mandi pada malam hari. Mirah tercengang-cengang melihat mereka mandi. Bak mandi besar sekali dan beberapa orang nyemplung bersama-sama dengan disabuni para geisha. Dengan segan-segan, Mirah membuka kimononya dan masuk ke dalam bak. Ketika seorang gadis datang dengan sikat badan dan sabun, Mirah menolak dan mengatakan akan mandi sendiri. Makan malam diantar, terdiri dari sup, nasi, sayur mayur, dan tempura. Ikan yang dihancurkan dan dimasak dalam minyak yang sangat berlemak. Mirah mencicipi masakan-masakan itu. Rasanya hambar. Untuk lidahnya yang terbiasa dengan pedas, asin dan manis, makanan itu sungguh tak berasa. Tapi setelah dinikmatinya dengan lambat-lambat dan penuh perhatian, terasa juga kelezatan yang tipis. Selesai makan, seorang pelayan wanita datang untuk mengatur futon. Gulungan kasur itu dikeluarkan dari lemari dinding, digelar, dan ditutup kain wul berwarna coklat muda. Sebuah selimut tebal berwarna coklat diatur di arah kaki. Tinggal ditarik dan akan menutupi seluruh tubuh orang yang berbaring. Mirah melihat jam tangannya. Sudah jam 10:30, masih waktu Jakarta. Ia letih dan tak ada sesuatu yang bisa dikerjakannya untuk malam itu. Maka dikuncinya pintu, digantinya lampu gantung di atas meja rendah dengan lampu tidur, dan ia menyelusup ke bawah selimut. Hari pertama di Tokyo telah berlalu. Mirah mengunjungi hampir semua tempat menarik di Tokyo, menonton drama kabuki, no dan bunraku. Pemain kabuki dan no semuanya laki-laki, memerankan wanita cantik, penjahat ataupun pahlawan. Mirah tidak begitu telaten menonton no, sebab gerakannya lambat dan selalu bersifat simbolis yang sering tidak dipahaminya. Wajah aktor juga tidak kelihatan karena memakai topeng. Pemain kabuki tidak memakai topeng, hanya wajahnya dicat untuk menunjukkan watak tokoh yang dibawanya. Waktu menonton bunraku, Mirah hampir-hampir tidak percaya itu drama boneka. Gerak-gerik boneka ketika berjalan, tertawa, memukul dan sebagainya, begitu luwes seperti gerakan manusia yang benar-benar hidup. Dan ukuran boneka memang dibuat sama persis dengan ukuran manusia. Belakangan Mirah tahu boneka itu digerakkan oleh 3 orang.
masing-masing mengendalikan kepala dan tangan kanan, tangan kiri, kaki, dan badan. Mirah menyempatkan diri juga menikmati gagaku, tarian yang indah dengan diiringi musik lembut. Tetapi yang paling disukainya adalah mengunjungi taman-taman dan kebun raya. Di Tokyo banyak sekali dijumpai taman yang indah dan luas. Kebun raya Meiji dengan 100.000 pohon dan sebuah kuil untuk memperingati Meiji yang pernah memerintah Jepang pada tahun 1852 sampai 1912. Kebun raya ini berhadapan dengan kebun raya Olimpiade Meiji yang dibangun ketika negara ini menjadi tuan rumah Olimpiade tahun 1964. Lalu Taman Kerajaan Shinjuku, Taman Korakuen, Kebun Raya Ueno. Mirah duduk di sebuah bangku di Taman Korakuen, makan beberapa gumpal sushi yang dibelinya di toko makanan. Tustel Nikon yang tergantung di bahunya sudah menghabiskan 4 roll film, dan yang kelima tinggal beberapa shoot lagi. Setelah 6 hari, ia mulai merasa jemu sendirian. Dicobanya mengingat beberapa kenalan Rusli yang berasal dari Jepang. Tetapi hanya satu nama yang lekat di hatinya dengan kesan akrab. Masayoshi Itaka, seorang pemilik pabrik tekstil di Osaka. Mungkin tidak ada jeleknya mencoba menelpon Masayoshi-san. Kebetulan pula, ia membawa alamat dan nomor teleponnya. Mirah kembali ke hotel dan minta dihubungkan dengan Masayoshi di Osaka. Barangkali Anda sudah lupa pada saya, Masayoshi-san. Saya Dewi, istri Rusli Kartadinata dari Indonesia. Kami pernah beberapa kali menjalin hubungan bisnis dengan Anda. Dewi-san? Tentu saja saya ingat. Anda begitu ramah dan baik. Dan saya sudah mendengar musibah yang menimpa Rusli-san beberapa waktu yang lalu. Saya ikut berduka sedalam-dalamnya untuk Anda, Dewi-san. Suara Masayoshi terdengar bersih dan tulus. Terima kasih untuk ketulusan Anda, Masayoshi-san. Saya kemari untuk melupakan kedukaan saya. Mirah menjawab dengan sederhana. Kalau begitu Anda harus berkunjung ke rumah kami. Di mana Anda sekarang? Saya menginap di Hotel Daimaru, Kasugadori. Kalau Anda bersedia, pergilah ke stasiun kereta api di Marunouchi. Ada kereta api listrik yang berangkat dari sana ke Osaka pada jam 4 nanti. Anda akan sampai di Osaka jam 7 malam. Dan saya akan menjemput Anda di stasiun. Saya senang sekali menerima keramahan Anda, Mas Hasan. Saya akan ke Marunouchi pada jam 4 nanti. Osaka dibelah dua oleh Sungai Yudo yang lebar dan biru. Puluhan jembatan dibangun untuk menghubungkan kedua bagian kota yang terpisah. Menjadi pusat segala macam industri, polusi dari cerobong-cerobong pabrik adalah hal yang tak dapat dihindarkan lagi. Gedung pencakar langit menjulang hampir di setiap sudut, dengan segala perlengkapannya yang serba modern. Tetapi di daerah pemukiman yang terletak di pinggir kota, suasana cukup tenang dan bersih. Di sanalah Masayoshi tinggal bersama dengan istri dan 2 orang anaknya. Natsuko, istri Masayoshi, adalah seorang wanita Jepang murni.
ia tidak bekerja di luar rumah, sekalipun pendidikannya cukup tinggi. Tugasnya hanyalah mengatur rumah dan mengawasi pertumbuhan kedua anaknya, Noriko dan Yukio. Rumah mereka seperti umumnya rumah Jepang, kecil, terbuat dari kayu, dan memiliki taman yang sangat indah. Kertas dinding berwarna kuning muda, hampir sewarna dengan tatami dan cat jendela. Mirah dan Masayoshi tiba di rumah pukul 8 malam, disambut oleh Natsuko yang sudah mempersiapkan hidangan makan malam. "Menyenangkan perjalanan Anda kemari, Dewi-san?" Natsuko bertanya dengan sopan santun. Ia seorang wanita Jepang yang sangat cantik dan fasih berbahasa Inggris. Umurnya masih muda, hampir sebaya dengan Mirah. Malam itu ia mengenakan kimono hitam berbunga-bunga kuning dengan obi berwarna merah dan tabi putih bersih pembungkus kakinya yang kecil. Menyenangkan, Natsuko-san, tapi lebih menyenangkan lagi setelah berada di rumah ini. Mirah menjawab dengan jujur sambil mengawasi seisi rumah yang serba bersih dan rapi. Kedua anak mereka ada di ruang tengah, asik berlatih odori, menari, dan menyanyikan lagu-lagu rakyat. "Berhentilah bermain, Noriko-chan dan Yukio-chan. Kita akan makan malam bersama Dewi-san. Sudahkah kalian memberi salam pada Dewi-san?" Natsuko berkata dengan lemah lembut. Gadis kecil dan pemuda kecil itu menghampiri Mirah, membungkukkan tubuh dan mengucapkan salam dengan sopan. Mirah begitu senang melihat kedua anak kecil yang bersih dan molek itu, dan tidak tahan memeluknya dengan rasa haru yang menyekat. Sejenak ia ingat anaknya, Siti, yang meninggal tanpa ia lihat jasadnya. Namun ingatan itu terasa mencekiknya. Cepat-cepat dikibaskannya jauh-jauh. Mereka duduk mengitari meja rendah di Tokohoma. Makan malam itu berlangsung secara tidak resmi. Hidangan yang terdiri atas sup, nasi, sayur-sayuran dan sukiyaki diletakkan di tengah saja, dan masing-masing orang mengambil dengan sendok. Semua dimasak dengan kompor listrik di atas meja. Natsuko mempersilahkan Mirah untuk mengambil lebih dulu. "Itadakimasu," kata Mirah. Masayoshi dan Natsuko tersenyum senang. "Dewi-san tahu tata cara kami," kata Masayoshi. "Di Jepang, bila orang memulai makan dan tidak mengucapkan itadakimasu kepada orang yang makan bersamanya, akan dicap sebagai kasar atau tidak tahu adat." Mirah tersenyum. "Hanya sedikit. Maafkan kalau saya keliru dan kurang sopan." "Sama sekali tidak," Natsuko menjawab. "Apakah di negeri Anda makan dilaksanakan secara ini juga, Dewi-san?" Ya, kadang-kadang. Makan bersama dari satu tempat demikian dinamakan kembulan di suku Jawa. Dan biasanya langsung dengan tangan, tidak memakai sendok. Tetapi lebih sering orang makan dengan piring sendiri-sendiri. Dan di negeri kami, masakan semuanya berbumbu tajam, apalagi masakan Padang. Natsuko mengangguk. Noriko dan Yukio makan dengan lahap, tetapi sopan dan tak sedikit pun mengeluarkan bunyi berdecap. "Tempat mana saja yang sudah Anda kunjungi di Tokyo, Dewi-san?" tanya Masayoshi. Mirah menyebutkan semuanya.
Kalau Anda mau tinggal di sini sampai tanggal 15, kami akan mengajak Anda ke upacara Shichi-Go-san. Kebetulan kedua anak kami, Noriko-chan dan Yukio-chan, akan ikut dalam upacara itu. Natsuko menuturkan. Upacara apa itu, Natsuko-san? Mirah bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Semacam upacara pelepasan bagi anak perempuan yang sudah berumur 7 tahun, anak laki-laki yang berumur 5 tahun, dan anak-anak usia 3 tahun. Anak-anak akan menerima hadiah dan mengunjungi tempat suci untuk berdoa. Perayaan ini diadakan setiap tanggal 15 November. Sekarang sudah tanggal 12 bukan? Natsuko menerangkan. Dan barangkali Anda ingin melihat-lihat keadaan pabrik kami, Dewi-san. Kami baru saja mengganti mesin-mesin baru. Masayoshi menambahkan. Tentu saja. Terima kasih banyak untuk undangan ini. Mirah menyambut dengan gembira. Tempat-tempat apakah yang dapat saya kunjungi di Osaka ini, Mas Hasan? Mungkin Anda akan senang melihat benteng Osaka yang dibangun oleh Hideyoshi pada tahun 1580. Atau kalau Anda menyukai tempat yang teduh, Anda dapat mengunjungi kebun raya Tennoji. Anda harus juga ke Kyoto untuk melihat sutra-sutra yang halus dan indah, Dewi-san. Atau ke Teluk Ago melihat ladang mutiara buatan. Negeri Anda benar-benar luar biasa. Mirah berseru dengan kekaguman yang tulus. Saya merasa beruntung sekali bisa mengunjunginya. Negeri Anda lebih indah, Dewi-san. Masayoshi menjawab dengan sopan. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.